Rebutan main game waktu kecil. Oh gitu. itu iya banget sih. Udah ada game waktu kecil. Apa game ada? Kayak jebakan dikit. Enggak ada doang. Kita memang benar-benar pengen tahu. Nggak ada jebakan. Soalnya di kami juga kalau main game tuh suka berantem. Kita suka berantem. Ada sih. Aku waktu main Kita kan aku waktu main patok lele rebutan. aku di rumah kan main game konsol yang ini main Switch Jepang gitu berantem. Dia ini kayaknya udah pernah nonton video kita. Kayaknya udah pernah nonton video. Udah tahu dia Tahu jurus-jurus. cara-caranya. Abis SMP langsung kuliah itu di zaman sebelum X Factor dikit lah. Tunggu dulu, abis SMP langsung kuliah. Iya. Kok bisa? Gimana? Salah itu. Harusnya nggak gitu. Urutannya nggak gitu loh. SMA ya. Ngerti nggak sih sebenarnya? Biasanya. Ada nggak teman yang sangat akrab dari kelas ini? Ada satu yang Namanya Om siapa? Karena pas ditanya lagi sambil ngapain, sambil nyambi kerja, iya kerjanya apa syuting film. Orang audio. Apakah kau seolah-olah story dulu ngetek dia good job gitu? Kan lagi tanding. Bukan kan? good job, dong, good game. Good game. Good job. Kenapa good job? Mereka udah tahu karena dari turun pesawat dia udah pakai celana yonek. Celana pendek. ya segini doang. Enggak. Dia ransel ada raket. Ransel ada raket. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini? Ayo, kapan jadinya kita nobar Piala Dunia? Ya minggu inilah paling kalaupun mau Iya kita kan? sikat iya. Tapi bentar dulu. Kalian lihatlah kawan kita yang satu ini. Harus sesuai dengan jadwal tidur beliau. Oh betul. Aku aman. Mau jam berapapun aman. Asal jangan pas aku jam tidur gitu. Nah ya nggak bisa. Ya nggak aman lah itu. Bisa, Subuh gitu. bisa Tapi kan lah. memang untungnya kan kita kali ini Piala Dunia tuh ada yang jam-jam 8, jam Iya, 9. iya. Gimana, Udah, gimana? gini aja, kita tentuin tempat nobar aja. Gimana? Rumah komandan. Setuju. Betul. Jangan lupa Dan. Iya. Sediakan cemilan-cemilan enak kita ya, yang renyah-renyah biar nggak ngantuk. Ya, Enggak, kita- bentar dulu kok sistemnya begal gini sih. Nggak gitu, Dan. Cuman di rumahmu enak kita nongkrong ya kan? Bukan karena kau sendirian. Itu fakta. Iya, maksudnya kau butuh kawan kan? Iya. Tapi karena kau banyak sediain cemilan-cemilan enak. Betul. YTTA ya kan. Dari kau lah aku tahu YTTA itu. Yang tengok-tengok aja. Iya. Bagus. Itu habis kita yang terakhir nobar di rumah dia itu, aku jadi sering beli tenggo aku. Wafernya renyah, rasanya enak, tebel lagi. Memang betul ya. Nggak orangnya, nggak rumahnya, nggak cemilannya. Memang pilihan terbaik. Terbaik pokoknya. Pilihan terbaik aja. Ya kan? Kalau memang udah terbaik, jangan lupa kalian stok buat cemilan kalian juga. Iya. Ya udah, sekarang kita podcast sambil makan tenggo yuk. Sini, masuk. Sini. Tenggonya bukan kau. GR dia udah gini dah. Katanya gitu tenggonya. Nih. Kau juga habis borong nih ya. Iyalah, habis borong aku nih. Berarti kita fix ini. Nobar di tempat komandan. Ya, nggak apa-apa. Di aku. Oke, Ya, mana tahu. Ini mana tahu. Bisa dapat tiket nonton Piala Dunia. Loh, kok bisa, Riz? Loh, ini Tenggo lagi ada promo Tenggolin hadiahnya. Nanti bisa temukan kupon gosok di dalam kemasan yang berhadiah tiket nonton Piala Dunia. Ada juga hadiahnya jersey. Ada juga hadiahnya handphone. Udah bener, yang tenggo-tenggo aja. Memang Tenggo enak. Pasukan bermarga, Mika Angelo. Harus ditambahin. Apa? Mika Angelo, idolanya Oki. Asik. Kok gitu? Bukan dia Anggi, idolanya. Oke, starstruck kalau ketemu Mika Angelo. Pertama kali dia nggak tahu di TPRI. Pertama kali aku. Aku tahu kan aku pernah nonton di sosmed kayaknya. Nonton yang mana dulu nih? Karya atau yang sensasi? Yang viral. Bukan yang ngaku-ngaku, fans dia. Penjelasannya katanya. Penjelasan pertama kali kita bertemu. Kirain dia lagi berantem nontonnya. Dia di TPRI mau manggung
sama di Open Tunes. Satu ruangan. Aku waktu itu nemenin almarhum Babe kalau nggak salah. Oh, kamu masih jadi rockman? Jadi roadman datang di aku. Asik. Nih Angel mau minta foto. Langsung gini lah kok. Oh baby, ate tu masta. Aku pertama kali ketemu dia lagi promo film apa di sebuah kafe. Kok manggung untuk ini soundtrack apa sih film Kornes? Chat toko sebelah. Bukan Ngenes ya? Oh, Susah sinyal. Aku dari awal sih, ngenes. Iya, dari Ngenes juga. Susah sinyal? Juga. Yang borong piala? Cek toko sebelah. cek kayaknya. toko sebelah. Mereka lagi main di Mungkin itu, kafe, iya. aku ketemu. Iya, yang Preskon ya? Iya, Preskon. Bener, ada kok tuh. Yang di Oh iya, itu pertama ya. arah Kemang apa ya? bukan Kemang. Bukan, kayaknya Apa, di Jakarta Kuning. Pusat sana. Iya, Paspes. Iya, Itu Jakarta cuma Pusat di sini. aja. seberangnya Sarinah. Iya, apa tuh namanya? Paspes. Lupa sih. Bukan yang Kok terkenal bisa itu sih? dulu. Udah Area Sarina. Sarina. Seberangnya Sarina tapi. Sarinah kan. Tadi bukan seberang Sarina. Seberangnya Jakarta Theater, Sarina. Mengerti lah. Seberangnya Pisa Cafe, Sarina. Iya, Sarina. Aku dulu ketemu dia audisi Cafe. X Factor. Kok ikut audisi juga? Kok audisi kok. Dia Oh, dia syuting OB. Ya. Jadi juri. Nonton di TV, aku lihat. Audisi nggak ketemu. Audisi X Factor. Ketemu aku lihat, wih si Mika. Kalau itu kan dari awal, kalau itu kan sebelum ketemu langsung. Aku ngefans dari situ. Asik. Kok Najis bisa? ya? Ada gini. Bangga kali. Najis ya? Gimana rasa defense orang tua geradakan kayak gini? Yang ngefans begini. Tapi tahu nggak sih sekarang jadi setiap aku manggung dan apa banyak banget tuh penonton yang kayak oh Mika Bang Oki tuh coba ketemu ajak main bola atau apa gitu Bang. Jadi ada momen orang ngasih video aku ke Mika. Iya. Gitu. Yang mana? Videomu yang mana? Video bilang aku ngefans sama dia. Gimana? Kan video dia banyak. Rame kali. Iya rame. Marah-marah. Coba kita buktikan di internet. Klik Oki Rengga keluarnya apa coba? Komika yang paling dibenci Oki Rengga. Ih, Lolo saksi kemarahan Oki Rengga. Tuh. Cerita Oki Rengga membunuh seorang. Enggak ada. Membunuh seorang lagi. Oke. Mika Angelo berarti secara karir Ya. X Factor. Iya. Atau sebelumnya udah punya Dari SMP sebetulnya udah mulai produce lagu sendiri. Produce. Udah bikin. Semampunya lah ya. Iya. Di mana? Di mana? Di rumah. Di rumah. Kok ada alatnya mahal itu? Tunggu dulu, sorry. Lah benar, kok bisa ada kepikiran maksudnya? Banyak berarti duit orang tuamu. Enggak gitu caranya. Jangan gitu pelan-pelan. Jangan gitu caranya. Bukan berarti maksudnya kan kalau anak SMP untuk Gitu caranya. ada kepikiran untuk memproduksi Nge-produce. lagu, berarti influence musik itu dari kecil udah banyak banget berarti. Sebetulnya karena Makasih ya Mas. Iya. karena papa mama suka musik, tapi sebenarnya gak ada yang main. Jadi di keluarga kita tuh kayaknya gara-gara mama pingin banget di keluarga ada yang bisa main musik, dimasukinlah ke tempat les aku dan kakak-kakak waktu Iya. itu. Masuk belajar-belajar, jadi lumayan bisa, begitu lumayan bisa pingin nulis lagu. So kayak bermulai dari situ sih langsung Kita suka sendiri. kita backward Iya. jauh-jauh tuh. Umur berapa Dulu tuh banget mulai ya. les? Aku belajar gitar kelas 5 SD. Oke. Itu kelas Kelas 5 5 SD. 5 SD Iya. belajar gitar. Iya. Karena kepapar. Kalau kakak-kakak? Aku belajar gitar dari kakakku, jadi kayaknya dia belajar tuh kelas 3 mungkin ya. 3 atau SD. sebelumnya. Musik Jadi apa yang lumayan. biasa diperdengarkan oleh ayah dan ibu? Dulu emang awal-awal lumayan musik pop jazz gitulah, kayak Michael Bublé, terus Jamie Cullum. Indonesia dulu Run dengerinnya banget. Pas masih zaman SD SMP. Rai Asta Nurman itu ya. Normal. Enggak kok. Ada Nurman. Nur Wahyudi. Oh, jadi waktu sembarangan kecil. By the way, SD di mana? Dulu aku SD Tirta Marta namanya. SD Tirta Marta di Kayak PDAM gitu ya. Tirta Nadi Itu Tirta beda, itu air itu air. PD Tirta beda lagi. Di mana SD SD? Tirta Marta di Pondok Indah. Pondok Indah. Pondok Indah yang tempat elit itu. Oh, dekat-dekat BM 400 gitu-gitu. Iya. Oh. Boleh tahu nggak? Rumah di mana? Tapi tinggalnya nggak jauh, tinggalnya di Cinere. Bapak tinggal kerja lurusnya. apa? Papa tuh kerjanya dulu graphic designer, sekarang publishing buku. Oh. Ya sebenarnya emang seni banget sih. Sebenarnya kalau dari papa ya, mama pun juga sempat ngajar lukis di SMA gitu, jadi guru lukis. Gitu. Jadi sebenarnya lumayan seni, gitu tapi ya. nggak ada yang Melukis, gak ada yang Praktek nggak menggambar. ada ya. Gak ada yang praktisi. nggak ada yang praktisi. Semuanya ngajar aja.
Dari Cinere ke Pondok Indah angkotnya apa? Kok angkot? Jadi Ya diantar lah. Iya sih, diantar sih. Mobil? Karena ramean. Komplotan. Jadi nggak seboros itu. Komplotan. apa? Kan bertiga kan, sama Iya. kakak-kakak semua ke sekolah yang sama, jadi nggak seboros itu. Oh, masih dia satu antar lah. Kayak mobil tuh ya. Iya. Mobil apa tuh? Komplotan. Kalian tahu kan komplotan yang nyopet ada 4 orang. Satu nggak distract, satu ngambil, udah ngambil dikirim, kirim di mana-mana hilang aja. Komplotan. Pakai bapak sendiri yang nganter apa ada yang bertugas? Mau bilang supir aja. Malu. Bapak yang nganter. Bapak yang nganter. Sempat emang. Kan kerja graphic designer. Sempet karena malah jadi kayak tracknya pas nganterin dropin ke sekolah. Oh, itu langsung sekalian berangkat kerja. Tiga-tiga cowok ya? 3 cowok, bahkan 4 kan ada adik aku lagi, cuma beda 7 tahun jadi agak jauh. Gitu. Cowok semua. Kau sama kakak yang atas nih ribut nggak? Berantem nggak? Enggak sih, kayak banyak yang nanya. Banyak yang langsung mikir kakak beradik cowok semua pasti berantem, tapi nggak terlalu deh. Enggak minimal nih rebutan mau main game waktu kecil. Oh gitu. itu iya banget sih. Kayak gitu. Udah ada game waktu kecil. Apa game ada? kayak jebakan dikit. Enggak ada doang. Kita memang benar-benar pengen tahu. Nggak ada Soalnya di kami juga kalau main game tuh suka berantem. Kita suka berantem. Nggak ada sih. Aku waktu main Kita kan aku waktu main patok lele rebutan. aku di rumah kan main game konsol yang ini main Switch Jepang gitu berantem. Dia ini kayaknya udah pernah nonton video kita. Kayaknya udah pernah nonton video. Udah tahu dia Tahu jurus-jurus. cara-caranya. Nggak, tapi maksudnya seberantem semana gitu, Mik. Kan nggak jauh, beberapa tahun. Yang pertama 94, yang kedua 96, aku 97. Jadi sebenarnya deket banget. deket semua. Dekat ya. Sama yang paling tua cuma selisih 3 tahun ya. Bener. Berantem, ya mungkin dulu-dulu gitu sih game nggak mau ganti-gantian. Kalau enggak, Main PS tuh. kayak sekarang mungkin sih Main lebih PS ke nggak? Main PS. Berantemnya main PS. main PS. Main PS. Sama, kami juga punya konsol kalau gitu. Aku tahu nggak konsolku yang aku ributin sama adekku? Apa? Itu yang dipencet-pencet terus Gamebot namanya itu. Bukan. Yang air, yang cincin masuk. Ya Allah, kireng. Sumpah miskin kali kok, sumpah lah. Itu hitungannya konsol sih. Konsol itu. Kalau aku masih Gamebot ya, yang belinya sama laser. Tapi habis itu ditarik sama abangnya. Ya. Oh, berarti 4 bersaudara. bersaudara laki semua. Sorry, ada yang cewek sekarang berarti lagi kuliah apa gimana? Udah lulus juga. Udah lulus. Kan lahir tahun 2000 berarti kan? 2004. Yang adekku ya. 7 tahun soalnya. Oh 7 tahun ya? Lahir tahun? 2004, aku 97. Dia lahir enggak ada yang paling kecil lahir tahun 2004. 2004 lahir. Umur 22 menyelesaikan kuliah dia. Berarti kuliah dia cuma Belum ya? Sebetulnya. Berarti dia 3,5 tahun atau Iya, soalnya keluarga aku emang kalau soal pendidikan rada Strict. aneh. Aneh gitu. Aneh. Bukan kenapa? strict sih. Jadi kayak dulu orang-orang pada asumsi kayak papa mama ini banget ya kayak sangat akademik gitu, tapi sebetulnya enggak sih. Malah sebetulnya kayak aku dulu selesai SMP langsung kuliah. Apa siapa? SMP. Habis SMP langsung kuliah itu di zaman sebelum X Factor dikit lah. Tunggu dulu, abis SMP langsung kuliah. Iya. Kok bisa? Gimana? Salah itu. Harusnya nggak gitu. Urutannya gak gitu loh. Iya. SMA ya? Ngerti gak sih sebenarnya? Biasanya nggak, biasanya. Tunggu. Biasanya habis SMP. SD nih 6 tahun. SD 6 tahun. SMP. SMP nih mungkin ada tinggal kelas kali ya bahasanya. Baru ada SMA namanya nikah. Barulah kuliah. Baru kuliah. Itu tuh pendidik presiden lah yang ngomong ini. Semua menteri gitu. Tapi ini Bener. dari SMP langsung Aku akselerasi SMP ya? langsung Kuliah. kuliah. Ya hitungannya akselerasi kan lebih cepet aja. Sama Tapi kayak aku. Ini salah daftar apa gimana maksudnya? Bentar, sama kayak dia katanya. Ya Iya, coba coba. akselerasi. dulu Apa kayak gimana? kau akselerasinya umur? Cepat. Dia akselerasi di sekolahnya, di lembaganya, bukan di umurnya. Kalau akselerasi di umur. Kalau dia tamat SMP mukulin anak SMA. Karena secara tulang seumur dengan anak SMA. Aku baru waktu tahu di loh, SMP. ini pertama kali ada orang dari SMP. Tidak langsung- SMA, langsung Itu kuliah. gimana? Nah cuy? orang kan asumsinya kayak oh, ini pinter banget langsung kuliah gitu kan. Tapi enggak sih menurutku. Karena kuliahnya tuh dulu audio kan, audio engineering. Jadi sebenarnya nggak terlalu ada hubungan sama kayak
akademik yang matematika dan lain-lain. Kebetulan yang menerima sekolahnya di situ nggak perlu banget kau ini harus gimana gitu. Walaupun dulu emang aku harus kasih bukan CV apa ya? Summary. Kayak portfolio hal-hal yang aku bikin. Jadi dulu kan karena suka producing dari SMP dan apa-apa udah bikin-bikin, kasih aja ke mereka hasilnya, hasil lagu yang kutulis dan produksi yang dibikin. Terus untungnya dulu tuh sekolahnya benar-benar ada ketuanya dari luar negeri apa yang datang, dia langsung melihat itulah, terus dia bilang, ya ini oke, umurnya berapa, 15, terus kayak ya udah masuk aja. Emang kuliahnya di mana, Mika? Namanya SSR, Di? School of Sound Engineering di Jakarta Barat, seberangnya CP, Central Park gitu. Oh gitu. Berarti nggak SMA kau? Gak SMA, Nggak ada ijazah SMA-mu? gak ada. Relate nggak? Kuliahmu ada? Nonton ADC relate nggak? Nonton ADC? Aku telat banget nonton ADC sih. Baru nonton ADC kayak 2 tahun lalu, terus langsung suka banget. Tapi ya kehidupan itunya jadi agak... Nggak relate ya. Tapi nggak apa-apa. Baru ini aku tahu loh. Ijazah kuliah Ijazah. ada? Ada sih. Ada. Emang. Makanya sebenarnya hoki bisa dibilang kayak lumayan beruntung lah. Disuruh ngelengkapin ijazah. Ada satu ijazahmu nggak lengkap berarti. SD, SMP. Tapi karena juga ijazahnya kan yang keluarin dari luar negeri. Jadi kayaknya mereka nggak terlalu peduli dengan ijazah sebelumnya gitu kali ya. Untungnya gitu sih. Ya. Bukan karena kau pintar kali akselerasi ya, bukan gitu ya bahasanya. Kalau akselerasi 3 tahun jadi 2 tahun. Iya, biasa gitu kan. Ini SMP-nya 2 meloncat tahun, ini, iya kan? bukan Iya, akselerasi. Oh, tapi sorry deh. Kenapa tiba-tiba mau ke engineering ini gitu? Kan logikanya papa mama pasti SMA dulu lah kok masa langsung gitu. Nah itu dia perbedaannya orang tuaku kayaknya justru agak-agak males melihat anak-anaknya ngerjain sesuatu yang mungkin nggak akan kepake di depannya gitu ya. Di zaman itu sih agak-agak progresif. Kalau sekarang sih kayaknya udah banyak ya yang kayak Tahu nggak kenapa mereka gitu. support? Karena suka seni kali ya, kayak dari dulu yang maksudnya Banyak uang SMA hilang. itu juga tapi ya setelah aku pikir iya loh, karena nggak Loncat kan masa langsung aman. Aman. Masa mama bapak gini, "Ih, langsung aman nih." SMA nggak kena kita. dan teori itu rada benar karena nggak cuma aku, jadi kakak-kakakku akhirnya juga lengkap-lengkap, adikku juga makanya 22 tahun langsung kerja karena banyak skip-skipnya juga. Emang kalau dipikir-pikir banget sih. Kamu gitu juga? Iya jadinya. Sorry, kakak yang pertama Kakakku pertama, walaupun dia masih jadinya SMA masih selesai, kuliah sempat kuliah binus tapi stop di tengah-tengah karena itu udah ada overtunes lah, jadi dia kayak nggak kepegangan. Iya. Setelah itu dia masuk ke tempat yang sama kayak aku nih, CSSR itu cuma bentar, tapi dia ya pokoknya di antara semuanya dia masih lebih normal lah secara akademiknya itu. Yang kedua si Ruben selesai SMP langsung masuk program akselerasi yang pre-college kalau nggak salah namanya. Kayak 2 tahun udah D3 setara gitu. Tapi kalau mau lanjut harus ke luar negeri. Dan dia nggak lanjut ke luar negeri. Seneng kali orang tuanya itu. Segini lumayan. Abangnya nomor 2 tamat SMP, 2 tahun D3 langsung. Nggak ada SMA-nya. So aku umur segini baru ngerti harga Boleh, sekolah Kak? mahal kan. Jadi Infoin, bener juga. Info-info lah ke kami sekolah-sekolah gitu. Itu wajib belajar 12 tahun. Sah. Gue suruh main musik Arthur dari sekarang. Dari SD langsung kuliah. Selamat Langsung praktek ya, ambil yang merokok yang ini. Musik tapi itu loh. Musik. Langsung ngamen. Tapi momen kayak gini ya orang tua juga termasuk seni jadi aman aja lah ya, nggak ada pertentangan apa gitu. Karena kan kalau dipikir-pikir sound engineer gitu. Iya. Jadi apa nih kalau misalnya kalau orang tua kami dulu ngomong sound engineer apa, benerin speaker apa? Mungkin reasonnya apa yang membuat lu pertama kali menjadi tertarik ke situ? Sebenarnya karena suka produksi musik ya. Beda kan kayaknya engineer ada yang kayak buat live gitu, yang kayak tadi sound horek dan apa kan juga ada engineer kan. Dulu tuh gak mikir sama sekali ke situ. Jadi pas masuk ke kuliahnya emang mikirnya demi produksi musik untuk bikin album lah, untuk bikin apa Karena gitu lah. kan banyak orang bikinnya di depan layar, di depan kamera. Iya. Kamu malah di belakang dong, kan itu bagian produksi, bikin ya seenggaknya bikin sequencer dan kawan-kawan lah. Bener. Bahkan sampai sekarang pun aku masih nggak merasa nyaman di depan layar sebetulnya. Itu makanya dari dulu lebih tahu mimpinya untuk menjadi produser gitu, dan untungnya di sekarang ini setelah udah kuliah gitu masih kepake lah jadi produser. Berarti kalian itu di Overtune itu engineer-nya kalian sendiri? Iya sih.
Bener-bener Yang produksi produksi album mereka sendiri. Produksi semua ya? Nah. Bentar, penasaran aku pas masuk Expector. bukan SSR SSR. ini. SSR. Beda. Kalau BN itu konsepnya pendidikan, kalau itu memang hiburan. Ini S itu S dia. Kan SMP langsung kuliah. Itu kawan-kawan kuliahnya iya, seumuran atau abang-abang? Lebih tua semua. Lebih tua semua. Itulah awal aku sadar, apalagi sekarang ya, kayaknya agak salah juga sih. Kayak kalau aku begitu punya anak, kayaknya nggak akan se-antusias itu untuk dia lengkap. Karena bener 3 tahun gap sama teman-teman tuh. Jadi ternyata agak susah jauh. nyambung ya. canggung banget tau. Semua orang ngeliat aku kayak anak kecil gitu loh. Jadi kayak ngeliat mereka pun juga kayak mau gaulnya gimana. Plus dulu kuliahnya di Jakarta Barat. Terus aku juga baru mengenal daerah itu banget. Sedangkan teman-teman anak situ semua gitu. Jadi canggung sih ada banget sih. Ada nggak teman yang sangat akrab dari kelas ini? Ada satu yang Namanya Om siapa? Karena pas ditanya lagi sambil ngapain, sambil nyambi kerja, iya kerjanya apa? Syuting film. Orang audio. ada satu sih, ada satu teman. Berarti beda 3 tahun kalian? Iya, bedanya lumayan. Tapi untungnya dia yang lumayan mengayomi lah, kayak suka ngajarin gitu, Siapa juga. Namanya Revandi. Terus akhirnya kayak fast forward berapa tahun setelahnya udah Overtunes udah jalan, dia sempat akhirnya bantuin jadi keyboardist dan pemain sequencer Overtunes. Dia kenalnya di situ, lucu juga sih. Gokil ya. Iya, jadi bareng-bareng. Kebayang sih. Iya, Berarti kok di kelas manggil abang lah kok semua ya? iya semuanya kayak Bang. kakak, bang. Enggak. Iya kan Iya, ada tamat semua. SMP langsung kuliah. Iya. Kayak anak kecil aja gitu. Iya, apalagi pas di SMP pun aku juga bukan anak yang gaul gitu. Jadi emang secara pergaulan agak struggling sih. Iya. Agak struggle deh. Saya tapi Mika mau nanya dong. Iya. Kamu kan ini dari sisi seorang anak yang cita-citanya sangat disupport. Iya. Betul. Iya kan maksudnya Iya. mau ini ya udah boleh kamu bermusik, mau ini oke ya udah. Kan banyak tuh Iya. kalau sebagian besar kan rata-rata agak clash di situ kan. Iya. Anaknya mau apa, bapak ibunya mau apa, jadi sampai Iya. dicap anaknya jadi bandel lah. Iya. Gitu istilahnya gitulah. Karena nah, kalau dari kamu gimana? Nggak ada usaha untuk meyakinkan orang tua untuk nanti kerjaannya bagaimana, ke depannya gimana? Apa memang terlalu disupport atau diarahin? Bener sih, bagus sih itu pertanyaannya. Tapi emang dari dulu disupport, tapi aku rasa karena dari akunya pun menunjukkan Progres. Yang bener gitu, nggak Iya. aneh-aneh. Meyakinkan. ataupun passion kali. Kayak dulu papa juga ngelihat kalau anaknya beneran suka hal apa pasti akan jadi cukup obses dengan itu, akhirnya pasti menemukan jalannya. Itu terjadi lah, di gitu. dua di atas juga terjadi. Sebetulnya mereka nggak segitu suka musiknya dibanding aku. At least dalam membuat musik kayak gitu ya. Cuma lagi-lagi karena dulu Overtunes sudah ada dari zaman SMP, kita udah bikin-bikin gitu. Jadi kayaknya buat orang tua tuh kayaknya seneng juga yang ngeliat anak-anaknya main. Karena kita nggak ada yang pernah lihat kan, kayak setelah X Factor tiba-tiba beneran dikenal, bisa masuk ke label gitu-gitu kan kayaknya nggak ada yang menyangka. Jadi kayaknya begitu umurnya udah di saat-saat umur orang tua mulai concern, kita kayak udah kerja gitu. Itu sih untungnya. Jadi tempatnya Rasanya. udah ada posisinya lah, kalian Iya. udah bisa dilepas lah ini gitu. Terus di Overtune itu muncul setelah X Factor? Sebelum Atau sebelum? Sebelum sih, karena secara formasi kan dari aku lahir udah lengkap kan. Jadi kayaknya dari itu udah kita udah Bener sih. main. Cuma Gak pertama susah kali nyari membernya ya. iya. Pertama kali kita manggung kayaknya SMP. Itu pertama kali kita nulis lagu sendiri. Terus manggung Aku di mana? belajar produksi dan apa, manggung kayak di sekolah atau di gereja atau apa gitu kan. Jadi kayak dulu zaman itu sih. Tapi udah dengan nama Overtunes gitu. Jadi Dan bertiga terus tuh? dulu berempat sama sepupu kita satu. Jadi masih keluarga gitu lah. Tapi kayak, Slack. bukan, dia, nggak kandung tuh, udah deh gitu. Jangan Julid gitu. banget. Julid banget. Biasa, biasa kalau orang ada- tuanya ada masalah, anaknya nggak boleh main. Kalau ada di Overtunes, kenapa ikut X Factor? Nah ini yang menarik ya, karena X Factor itu kebetulan kerjasama dengan kampusku. Jadi kerjasama dalam arti Kampus SSR itu? SSR itu karena TV-nya kan di daerah situ juga ya, Iya, Jakarta Jakarta Barat. Barat. Sekolahnya di daerah situ, jadi kayaknya mereka dulu mencari ruangan buat kontestannya tuh latihan setiap minggu. Make kampus kalian? Iya, jadi tiba-tiba kita mahasiswanya dikasih inilah kayak nanti akan ada audisi X Factor khusus buat staff dan mahasiswa sini. Dapat privilege lah. nggak usah Yang Nggak usah ngantri. ngantri-ngantri. Iya. Jadi kayak kita mikir, oh terus dulu minimal umur 15. Pas Si banget. X Factor datang ke sekolah pas ulang tahunku 15, jadi kayak ya udahlah. Jadi aman nih si anak SMP ini aman ya kalau Anak main SMP ikut. tiba-tiba aman banget nih ya. Kayak bingung. Ikut aja jadinya. Ikut aja udah. Mm-mm. Orang kok masih pakai baju,
Bukan pakai baju SMA kok ya? Bukan, Oh itu Fatin itu Fatin. Sikia Lubis. Sorry. Mirip sih. Nggak ada miripnya. Nggak ada miripnya. Dari mana itu mirip? Mirip ya? Sorry. Iya, dulu gitu sih. Oh gitu aja udah. Iya. Gini, ikut kan santai aja. Iya. Gitu lolos. Apa di kepala seorang Michelangelo? Aku mengundurkan diri sebetulnya pas top 48 kalau nggak salah. Oh. Itu mengundurkan diri sebetulnya karena Apa nggak- alasannya? karena nggak pingin kalaupun dikenal kayak dulu. Kan sekarang sering banget kan dibilang siapa idol gitu-gitu kan. Terus dari dulu aku ngerasa kayak nggak cocok kok jadi kayak penyanyi sendiri. Pinginnya kalaupun dikenal sebagai The Overtunes. Karena apa. sukanya juga di belakang layar. Dia merasa kayak ya mungkin idealis anak SMP gitu kali ya. Jadi Mohon maaf, kau udah kuliah. Jangan kau Udah kuliah. SMP. Idealis anak kuliah lah. mentalitasnya masih SMP. Tulangnya itu SMA kelas 1 tulangnya sebetulnya. Iya, jadi dulu sempat keluar, kayak bilang lah ke tim X Factor-nya kayak nggak mau lanjut lagi, nggak datang ke perkumpulan yang 48 itulah. Akhirnya tapi diteleponin terus sama mereka, ditunggu sampai malam gitu untuk tetap datang. Kalau mau lanjut, datang. Akhirnya tuh dulu aku sampai di kamar di-convince sama mama gitu kayak coba kamu doa dulu dan apa kayak bisa aja ini emang jalannya gitu-gitu kan. Sholat Itu di rumah. Kenapa sholat? Michelangelo namanya. Dia Buddha. Ini nggak sholat. Nama bininya aja deh Gregoria. Bukan Mariam. Oh, berarti nggak sholat. Malu dia. Itu di rumah Mika. Posisinya tuh. Itu di rumah. Mama papa tuh Udah tahu kalau lolos, tapi Udah tahu kalau marah nggak kalau kau mau mundur itu mama papa? Ya itu gimana tuh? Responnya kan kesempatan lo ini. Lah, itu terlalu mama. kayaknya Tapi mama mama sama rada papa udah gitu. sempat beli pulsa buat support. Buat SMS. Udah nih. SMS. Udah nih. Tawarin sawahku yang di sana. Aku mau beli. Ketik rek, spasi, Mika, Angelo, X Factor. Gimana itu? Dulu mama sih yang lebih kayak gitu, emang kayak ini sayang banget loh kayak mama lebih apa ya, suka juga dengan talent show gitu kali ya. Kalau papa sih kayaknya dulu rada ya udah asal terima aja dengan konsekuensinya ya kayak gitu. Terus entah kenapa malam-malam itu akhirnya ya udah deh ayo berangkat gitu. Apa yang membuat Mika kira ya udah deh? Apa hanya untuk menyenangkan mama? Atau emang nggak akrab sama bapak? Atau jadi maksudnya aku bela mama deh, aku ikutin kata-kata mama gitu. Nggak tahu juga sih kenapa kalau diinget-inget. Mungkin emang karena pingin mama happy juga kali ya. Terus kayak ya udahlah nothing tulus juga. Ya, apa salahnya lah ya gitu ya. Berangkat deh itu kan berarti udah delay lama dong, maksudnya udah Lama. Dia pas aku datang ke sana pun orang-orang dari X Factor pun ngeliatnya udah sinis gitu kayak siapa sih ini anak kecil. Iya dong. Sok keren Udah banget bete gitu. lah gitu ya. Udah bete banget sih, kerasa banget kayak cuma ya udahlah. Sekarang kalian lihat yang kalian BT-in dulu. Wish. Apa sih? Ini kok mengadu domba? Kau jangan kayak gitu. Habis 48 lanjut dong akhirnya kan. Lanjut sampai show. Lanjut terus. Kalau udah itu tuh berarti di kepalamu udahlah, yaudah deh maksimalin aja apa gimana, Mik? Apa kayak malas-malas aja? Jadi udah it's okay, nama diikuti, nama kompetisi udah oke. Iya, tapi karena dulu gak nyangka juga bakal sampai top 4 ya dulu. Top 4. Kayak. Mikirnya tuh anak udahlah beresin juga. Iya kayak ya udah hari ini selesai, lolos apa enggak ya udah gitu. Nggak mau jelek-jelekin suara muka. Gitu-gitu. Kalau abang dua apa gimana? Kan ada kita punya the opportunities loh. Kenapa kau Iya. ikut X Factor? Ada konflik internal nggak gitu? Mereka nggak apa-apa sih, kayaknya ya. Mereka nggak apa-apa sih, karena pas juga itu si Mada jadi pas kuliah di BINUS itu. BINUS, si Ruben juga jadi lanjut kuliah, tapi dari awal emang kita titip kayak, yaudah sosmednya jalanin terus biar orang yang tahu Mika X Factor bakal tahu Overtunes juga. Iya, akhirnya kan jalan bareng tuh kan. Iya. Karena aku tuh nggak tahu di Overtune. Taunya Mika. Iya. Begitu dia bikin di Overtune jadi ngikutin di Overtune. Aku penasaran kan gara-gara X Factor naiklah nama Mika. Iya. Jadi Overtunes juga naik. Iya. Ada nggak momen job datang barengan nih? Ada yang mau Mika, ada yang mau The Overtunes. Nah, kayak gitu ada iya nggak? dulu. Oh awal-awal klien yang ngundang nggak ada yang mau Overtunes doang namanya, karena kan nggak ada yang tahu. Jadi itu yang dulu perdebatan kita pertama dengan label, diundang selalu jadinya namanya Michelangelo and the Overtunes. Oh, And the Oh, jadi kayak dua entitas. Atau bahkan kadang-kadang Mika X Factor dan The Overtunes gitu. Cuma dulu aku sempat maksa sih kayak enggak, coba aja Overtunes doang. Cuma ya nggak bisa juga. Sampai pada akhirnya selesai kontrak barulah kau di Overtune. Akhirnya, nah karena Atau sosmednya ada jalan kesepakatan, terus, jadinya untungnya kayak fanbase selama X Factor jadi tahu tentang Overtunes juga. Jadi pas X Factornya kelar,
labelnya akhirnya kontrak as The Overtunes. Kayak udah masuknya udah bertiga karena mungkin dianggapnya fanbase pun udah cukup ada. Jadi bisa bikinnya udah Overtunes aja bertiga. Tapi kan gitu. maksudnya sama pihak TV kan ada kontrak. Iya, nah kalau di TV jadinya masih sendiri terus sih dulu Kalau ya. di TV. Oh gitu. Jadi kalau label jadi The Overtune, kalau TV tetap sendiri. Undang-undang off air lah. Nah, ini kan anggotanya Overtunes kan kakak beradik semua nih. Ketika ada dealing-dealing kontrak nih, yang turun orang tua atau kalian as a manager ada salah satu? Dulu orang tua sih. Aku masih umur 15 kan artinya. Iya kan, berarti 15. Yang pertama paling 17-18an gitu. Betul. Orang tua tuh jadi yang tanda tangan di itunya. Yang sign. Potongan manajemen berapa sama orang tua? Enggak dipotong. Tapi nggak dipotong tapi ke mereka semua. Tapi bener sih. Belum punya rekening. Tapi ke mereka semua. Kami tuh cuma minta aja, Ma boleh nggak beli ini? Anak kecil nggak usah pegang duit banyak-banyak. Iya. Oh, menarik juga ya. Karena biasanya after kompetisi itu kan semuanya pada solo sendiri, jalan sendiri. Malah nikah sendiri yang sendiri. Iya. Duet berdua. Nggak maksudnya Trio bertiga. malah The Overtune malah ngeband. malah dibawa gitu di Overtune-nya Iya. gitu. Tapi proses peralihan itu ada ketakutan nggak, Mik? Kayak gimana ya karirku sebagai penyanyi gitu? Enggak sih, karena dulu belum menganggap itu karir. Lagi-lagi karena masih terlalu muda kali ya, jadi nggak ngerti Kalau itu jadi signifikannya pekerjaan segimana. apa Iya, segala macam. masih kerasa kayak seru-seruan aja, tahu-tahu manggungnya tapi di luar kota gitu-gitu kan. Jadi emang aneh tapi lumayan organik lah perubahannya. Tapi berarti akan menentang prinsip hidupnya Mika dong. Berarti kan sama kan, aku nggak mau di depan layar. Aku maunya produksi lagu di belakang layar. Iya sih rada terpaksa. Cuma untungnya selama X Factor Iya sih, rada cepat. terlatih sih. Oh, jadi terbiasa. Iya, cuma terbiasa. Kau kan dingin kali X Factor. Mika. Iya, sampai sekarang pun aku manggung masih Yang merasa kayak begitu? canggung kayak secara ya kalau lihat solois lain dan apa kan keren-keren gitu ya kayak ngomong ke penonton pede-pede banget aku kayak kok canggung ya sebetulnya gitu. Tapi entah kenapa mungkin malah bisa dijadiin sesuatu yang berbeda. Iya. Ciri khas. Mika si dingin. Wah, dia X Factor tuh dingin kali kayak nggak ada ekspresi ya, santai aja nyanyi, suara bagus, enak, beres, dikomentari juri dia. Iya, gitu dah, beres. Tapi ya karena dulu gak takut dieliminasi. Aku rasa itu perbedaan dengan kontestan lain deh. Oh, kamu tuh cenderung bodo amat lah. Effortless jadinya. Terlalu bodo amat dulu kayaknya kayak Jadi yaudah, santai aja. keluar sekarang nggak apa-apa gitu. Kalaupun next juga ya udah. Jadi tiap performnya nggak ada overthinking yang gimana-gimana banget. Takut salah gitu. betul. Berarti secara kehidupan pribadi pun, Mik, cenderung gitu-gitu aja, Mik. Manggung sama di Overtune, main. Ada ini nggak ada? Bukan yang orang ambisi gitu ya. Iya. Aku tahun ini harus ini konser lah, apalah gitu-gitu. Enggak sih tapi Santai iya, aja. rada santai. Kok katanya digigit nyamuk juga ditiup ya? Terlalu santai kayaknya. Digitin ya. Termasuklah sampai pada akhirnya si anak Accelerators tiba-tiba menikah. Itu sama-sama nggak ada, Oh, iya. nggak ada ini juga nggak ada. Maksudnya nggak ada goals. Aku umur sekian harus udah. Oh, sebetulnya ada sih. Kayaknya dulu ada kayak menurut aku usia perfect buat nikah. Tapi kayaknya tuh ke-influence sama papa mama ya. Jadi dulu aku bilang kayaknya 25 itu udah ready buat nikah gitu kan. Tapi Memang itu papa mama seperti itu. papa mama ya dulu pas Oke. 25 nikah gitu kan. Jadi dulu nganggepnya gitu. Tapi akhirnya kemarin aku nikah umur berapa ya? 27 ya. Tapi sorry kok selama hidup pacaran berapa kali? Iya, penasaran. Sekali langsung nikah. Untung. Berarti Grego Pacar pertama. Grego tuh pacar pertama dan langsung terakhir, nikah. Sorry maaf. Gimana kau ketemu sama pebulu tangkis? Ini atlet Indonesia kita loh ini. Iya. Ini kebanggaan kita Ini loh. kebanggaan negara loh. Ini kebanggaan Iya. Ini negara. aset ya. negara. Kenapa kau mengganggu Bentar, aset sebelum negara? kamu menikah dulu bentar, sebelum menikah. SMP nggak ada getar-getar asmara, lucu-lucuan, cinta-cinta. Oh ada lah, ada ya SMP kan zaman-zamannya. Apalagi dulu tuh aku lebih dikenal sebagai anak futsal dibanding musik kan. Jadi kayaknya pas tuh SMP. untuk di Lumayan eksis suka dong ini. kalau Karena futsal. sebenarnya gini ya, SMP ada rasa-rasa, harusnya di SMA tuh pacaran. Nah, Masuk itu kuliah, juga menurutku. tua. Kakak deh, kayak mana nembak kakak ini ya. Iya kan, yang betul. Kalau Tapi ya, aku mendekati kalau mendekati anak Dia bukan kuliah sama kalau dia pas kuliah mendekati anak SMA ini dekati orang kuliah kan? Gak mau. Berarti waktu kuliah pun nggak ada tuh, momen-momen pengen pacaran nggak ada. Enggak.
Udah fokus gitu ya. Iya. Ya karena lingkungannya kan kurang mendukung Karena kali ya. agak mikir, tapi aku dari SMP pun udah tahu nggak ngapain pacaran sekarang gitu. Kayak terlalu jauh. Terlalu dini lah ya. Iya. Akhirnya beranilah kau melirik aset negara ini. Apa? Gimana? Ya kok Ini bisa sorry, nggak pernah pacaran, Atau gini. tapi sekalinya melirik atlet Betul. yang ditonton tuh sama senasional nonton dia tuh gitu. Nggak sama, Iya sama sih, gini benar. nih, sorry sebelum ke situ deh. Kan pasti banyak ya. Kau kan vokalis, anak band. Banyak yang Pasti kan cewek-cewek tuh kayak Apalagi personanya Mika Angel kayak iya gitu. Kalau ke Mika gitu ya. Iya, maksudnya gitu. Maksudnya ada nggak sih? aku banyak saksi pernah Kau juga banyak loh ya. Itu mau mukul. Nggak kan maksudnya pasti ada. Ya mungkin ada yang langsung to the point ke Mika atau cewek yang mau deketin gitu-gitu Iya. ada nggak Mik? Maksudnya kan pasti kok orang dewasa yang berakal kan Mik. nggak usah manggung aja, ganteng dan cute-nya di atas Iya. rata-rata. Ini nggak usah manggung ya. Iya, hanya Apalagi diam aja musisi, loh. ketika udah di atas panggung, megang mic gitu tuh itu auranya tuh Aura lebih- tambah 1000. Wah, Plus 1000 aura. Plus 1000. Aura. Ini sebelum sama aset Belum lagi negara. gini dah. Ngapain tuh? Aura lagi nih, aura framing. Ini pokoknya bukan framing, farming mas, Farming. framing bertani Harvest Moon. pokoknya ini farming. timelinenya sebelum kau mendekati aset negara Aset kita. negara. Ya. Kayaknya untuk orang dekat sama aku pun sulit deh, karena aku nggak mikirin ke situ. Jadi lingkunganku pun nggak akan bisa dekat sama Ada yang orang-orang mencoba mendekati tapi kayak nggak kuat gitu karena respon gitu. Kayaknya nggak ada deh. Masa sih? Ataupun kalau ada kan mungkin akunya aja yang nggak peka. Cuma kayaknya nggak. Sorry kok teman-temanmu kayak gini-gini ada nggak sih kayak Boris kan banyak teman-teman cewek kalau dugem kan? Nah, dulu. Maaf ya, dia ngomong agak ngaco, dia lagi berduka. Lagi hari raya hari ini, lagi hari raya. Banyak gaji karyawan hari ini. Pokoknya Swedia Tunisia lah hancur. Nggak usah dijelasin dong. Kan kayak misalnya kita punya geng yang ada cewek, ada cowok gitu. Kok ada nggak gitu-gitunya? Nggak ada. Justru ya dulu karena gengnya overtunes banget kan, keluarga juga ya. Jadi Iya. kayak berasa kayak Ya udah di sini rumah keluarga, aja. kalau nggak Iya, sama jadi- band gitu. Jadi bandnya pun bukan yang tipe gitu sih, jarang bergaul di luar gitu. Sejauh-jauhnya temen lu berarti kru. Apa? Kalian apa? Iya, sih. Pampir Temen kalian. band. Ada bulan kalian ini. Menyendiri kayak dingin. Ya udah gue bilang kan sejauh-jauhnya temennya, teman-teman kru. Iya ya. Iya sih. Kok tegur-teguran nggak meriam The Massive gitu kalau misalnya di backstage gitu? Iya sih tapi. Tegur-teguran iya lah ya, tahu lah ya. Halo Bang. Paling gitu tahu. Iya ya. paling kalau nggak ya teman-teman di industri yang sama kayak band mana gitu. Tapi di luar musik kan nggak terlalu. GAC akrab nggak? Iya. Itulah Kita masih alasannya, nggak itulah alasannya Mika ya. Aku pertama kali jumpa terus nggak berani. Kan orangnya pendiam kali Iya, sekeluarga. iya, Ya. Aku pun bingung mau memulai bahkan mau sekedar foto lah bang gitu. Kayak, Sungkan ya. alah kok dingin kali. Gitu. Enggak, tapi orang ini sekeluarga orang-orang yang diem dingin tuh kelihatan baik. Kan ada orang yang diem kelihatan sombong kan. Oh, iya, Sebenarnya mah dia diem aja gitu. Iya. Tapi orang ini tuh kayak Mukanya diam iya. soft. Jadi kayak Diem tapi soft. Soft. Jadi Lalu kita tuh untuk sungkan seorang gitu. Mika yang sangat pendiam ini memulai pergerakannya dari mana? Iya. Untuk aset negara ini. apakah kau seolah-olah story dulu ngetek dia good job gitu. Kan lagi tanding Bukan kan. good job dong, good game, good game. Good job, good job. Kenapa good job? Story dulu gini des, baru good game. Gitu. Berarti kalau itu yang capek Gregory sebetulnya. Suatu saat satu Indonesia nonton dia nge-mention dia. Iya. Gitu. Is, nanti kalau misalnya dia, nanti kami undang lah Gregory. Tapi Iya, di sudut benar. pandangmu dulu ya. Sudut pandangku dulu ya. Agak bener sih, tapi dulu awalnya aku taunya ini tuh sebelum Asian Games 2018 kan viral lah, maksudnya kayak Iya, terkenal karena banget. di Indonesia kan. Indonesia benar. Jadi aku pertama kali tahu keberadaan Gregoria tuh lewat Instagram sebetulnya. Kayak lihat di explore lah, mungkin karena lagi bulan-bulan menuju Asian Games jadi Ekspor suka tuh kepapar gitu ya. suka muncul-muncul atlet-atlet gitu. Terus lihat ada atlet bulu tangkis. Suka muncul. Emang pernah muncul. Sekali muncul itu. Langsung bertindak kan sekali muncul Maksudnya kan langsung abis ngeliat bertindak. Gregory, pernah nggak ke Tommy Sugiarto gitu? Tapi emang enggak sih, karena dulu kayaknya pas zaman kecil suka badminton tapi nggak ngikutin lah. Jadi kayaknya melihat nama-nama baru itu sama menuju Asian Games, Oh. ya jadi pingin cari tahu aja. Cuma karena lihat Gregoria ini pertama jadi penasaran lah.
ini siapa kan baru stalking dari situ. Pernah nggak mikirin ini saatnya ku gunakan privilege-ku. Asik deh. Berarti kau follow duluan. Aku follow duluan. Sistemnya langsung follow gitu atau enggak maksudnya kayak Follow ya kayaknya. Follow cuma dulu agak-agak ya gitu sih. Aku suka komen-komen di Instagram di postingannya. fanbase, bukan fanbase sih, kayak postingannya Badminton Ina. badminton Ina atau badminton talk gitu. Itu mah akun badminton. Terus Biar kayak komen cuma gimana? kalau Komen menang ke- dan apa ya komen api-api gitu. Baru siapa yang merespon? Tapi ya dari situ tuh nggak pernah ada interaksi apapun. Ya adminnya lah, admin Enggak, PBI Ina itu. Siapa tahu jadi gede. Makasih apinya ya di akun badminton Ina gitu apa gimana? Sama di akun Gregoria juga kayaknya aku beberapa kali komen kode-kode gitu. Tapi Sebenarnya belum pernah DM. tapi belum DM sampai akhirnya Gregorianya sendiri yang nge-upload story dengerin radio lagunya Overtune. Wis. Memang ini kode-kode, ini kode-kode. Tapi tanpa mention tanpa apa ya. Jadi emang bener-bener ya aku anggap itu sebagai kode balik kan. Jadi kayak ya udah baru di situ aku Dia tuh reply nunggu DM. sebenarnya. Kau nggak Mungkin, di makanya. DM ya, apa aku kasih kode yang balik? ngajarin. ya? Cuma lagi-lagi karena aku nggak pernah pacaran dan apa mau nggak ngerti tuh segala gitu-gituan menurutku ya. pihak sebelah mohon klarifikasi ditahan ya nanti ya. Nanti kami undang Anda untuk satu episode lagi ya. Pucuk dicinta Mulan Jamila. Ulam pun tiba. Akhirnya di posting gitu baru respon. Iya, jadi aku Itu balas siapa tuh yang didengerin? story-nya. Ya Allah. Enggak, jangan kau biar dia yang ngejelasin. Kamu tahu nggak itu lagu siapa? Males banget. Sombong gitu. Sombong banget. Jadi kau respon story-nya. Iya, aku baru respons itulah, baru saling kenal. Respon apa? Gimana Ada responnya? Jangan malu. Enggak, dulu aku bilang kayak kenal lagunya, aku bilang. Gak bener kan? Bener kan? Kurang lebih lah kayak gitu lah. Laki banget ya. Dari situlah mulai semua intens, sama. mulai intens. komunikasi. Mulai kenal lah, ku salam kenal pertama gitu kan, salam kenal Gregoria. Terus udah dulu manggilnya Kak gitu kan, kayak salam kenal Kak dan apa-apa. Sudah akhirnya menuju ke Asian Games, jadi untungnya kayak jadi ada topik lah, karena kan jadi kayak pengen nonton Asian Games juga, tiketnya di mana gitu. Tapi sorry. Langsung dikasih tiket ke backstage. Langsung ketemu. Pertemuan pertama, tapi jadinya di Asian Games. Pertemuan pertama Di ruang tunggu gitu. Oh enggak sih, sebagai penonton aja. Kau sebagai penonton, dia sebagai yang main lah. Iya, tapi akhirnya nonton bareng karena kayaknya ini udah quarter kali ya atau apa, jadi udah gak main pas itu. Sendiri. Maksudnya dia Mikanya datang nonton sendiri. Iya, tapi dulu kan sangat tertutup ya, apalagi kan lingkungan terdekat keluarga. Jadi kayak kalau salah satu dari kita dekat sama siapa kan kita pasti saling tahu ya. Ini aku lumayan tertutup. Ingat banget dulu kayak baru pulang dari Palu atau Surabaya gig gitu. Besoknya janjian, jadi dari bandara nyampe rumah biasa kita pulang barengan. Ya kayak guys bisa dulu ya atau apa gitu. Jadi kayak semuanya udah pada tahu nih ketemu. Dua ini udah tahu, udah ada membaca gelagat-gelagat yang Mereka udah tahu karena dari turun pesawat dia udah pakai celana yonek. Celana pendek. Ya segini dah. enggak. Dia ransel ada raket. Ransel ada raket. udah tahu dia. Pakai baju kayak gini biasa. Cuman ada rep di sini ada buat cedera-cedera itu. Ngapain dia pakai celana yonek turun dari pesawat? Kalau kita mau mendekati seseorang kan cari yang dekat. Tapi maksudnya nggak harus pakai celana yonek. Berarti dari Soekarno-Hatta langsung ke Istora. Sorry. Ketemuan pertama Di situ. di situ. Di situ. Apa bahasanya itu apa? Karena menurutku kau kan dia persis yang kau kan pikirin. orangnya juga apa bilangnya dingin. Nah menurutku Gregoria juga nggak yang Iya. ceria gitu. Nah gimana kalian nih? Kalau main tuh kayak nggak pernah ngobrol gitu. Apakah kalian kayak cuman setengah jam cuman gini dia balas sudah? senggol-senggolan belum dulu. Paling topik pertama gini. Siapa namamu? Raket itu ketegangannya berapa ya? Basa-basi banget ya gitu. Itu berarti ukuran nonton senar berapa kali itu nonton match ya? Itu iya dulu tuh nonton match. Jadinya cuma dulu kan Istora Asian Games kan semua venue-nya dipakai ya GBK Iya. segala kan. Jadi jalan atau tuh harus ketemuannya di luar komplek GBK lah. Iya. Jadi menuju Istora tuh ya udah jalan bareng. Disitulah ngobrol-ngobrol. Cuma emang canggung banget sih. Ngobrol-ngobrol. Canggung parah sih. Oh juga inget ada berapa menit kayak gak saling ngobrol sama sekali. Jalan lumayan jauh itu kan. Sambil jalan. Kalau stretching gini nih bagus.
saking bingungnya mau ngomong apa. Gini Mika, Kalau stretching aku kalau nyanyi kok sakit ini ya. Harus diapain ya? Apa ya? Ini, aduh. dia kasih pegang raketnya lebih berat raket atau mic? Itu berarti sebelum match. Sebelum Enggak, udah gugur maksudnya. Udah gugur Jadi udah rianya. udah Atau bebas untuk nonton match lain. nonton match lain. Iya, maksudnya kalau memang yang datang orang biasa ke Istora sendiri, it's okay, aman-aman aja. Tapi kalau Ini Mika loh, ini lo datang sendiri di penonton kan akan ada di sebelah tuh gitu-gitu dong. Oh, kok pakai ini ya topeng yang muka Ronaldo gitu ya? Yang dijual di Shopee. semua itu. belum ada. Belum ada itu dulu. Iya, belum zamannya. pasti ada penonton yang lah ngapain? Iya. Lah, apa ini? Loh, kok ada Gregory? Lah, loh. Nah, gitu pasti. Iya sih, tapi maksudnya aku juga ingat dulu pas jalan ke Istoranya itu tadi, banyak juga yang minta foto kan. Terus dulu di era Asian Games itu, Gregory-nya pun di sosmed tuh banyak yang ngomongin, banyak yang ngomongin banget gitu kan. Jadi emang kita rada hati-hati juga sih, jangan sampai kayak orang ngerasanya, wah pacaran yang tahu-tahu. Sungguh gitu. sangat tindakan yang hati-hati jalan berdua di komplek Lagi-lagi kenapa nggak Senayan. terlalu mikirin ya. Jadi kayak jalan terus aja, terus nonton di Istoranya tapi juga paling atas gitu sih. Iya. Karena kan juga fans Ria juga banyak banget Itu kan. udah pacaran belum? Baru pertama ketemu. Baru pertama kali ketemu. Jangan kau sama-samakan dengan kau. Orang kan baik-baik berdua. Dia sebelum Semua aku nggak baik jumpa cewek pertama. dia kalau sebelum bertemu udah jadian. Iya. Iya kan? Jadian yuk, Dek, baru jumpa kita. Kalau nggak jadian nggak usah jumpa. Jadi itu pertama kali gitu akhirnya ya. Iya, pertama kali ketemu. Ngobrol, nonton paling atas. Sampai semua udah bubar, semua kosong dan masih di atas. Enggak. Akhirnya keluar di tengah match dan apa karena ngantuk. Itu pertama kali juga aku nonton badminton live. Apalagi aku ngeliatnya Ria ya, karena dia kan udah sering banget badminton. Jadi kayak nonton gitu doang tuh rasanya mungkin bosen banget kayak udah sehari-hari gitu lah. Oh, Gregorian panggilannya Ria. Iya. Akhirnya jalan keluar. Terus dulu juga ada Sama kayak Gregor. terlalu Enggak kan namanya ada Terlalu gini Gregoria, dia. Terlalu Mariska. Enggak, namanya ada Mariska juga, siapa tahu panggilannya Ada tuh. Ica, Ika, Bener juga ya. Mar atau panggilannya gitu. Gitu akhirnya keluar nonton ada layar yang buat orang nonton yang nggak dapet tiket. Oh, di luar gitu. Nonton lagi di luar, habis itu jalan-jalan. Terus ya udah Pisah. Pisahan aja. Pulang. Nonton di luar, nonton dari screen jajan apa? Dulu apa ya? Kayak jus es jeruk. Ya apa yang ada aja lah. Ada satu pertanyaan yang basa-basi yang aku ingat, tapi dia yang nanya ke aku kayak Apa? Udah lama nih diem nggak saling ngobrol. Kita jalan pegang es jeruk gitu kan. Terus kayak biasanya sekali manggung berapa lagu? Berarti yang berusaha Ria, bukan kau. Yang berusaha Ria. Karena menurut Ria, udah nggak ketolong nih kalau memang terus. Harus aku yang berjuang ini. Dia karena dia udah nunggu. Nggak ngomong-ngomong. Gak ngomong si kawan ini. Apa kek nanya apa kek? Masa nanya bawa berapa lagu? Iya. Untung kan ditanya aja. Pernah nggak lupa-lupa lirik pas lagi manggung? Harusnya kau tanya lah dia, satu match gitu Nanya apa berapa ya? kok biasanya habis. Ini Balasannya. waktu nanti Rian nonton ini dia nggak, aku harus klarifikasi. Ini banyak pernyataan sepihak ini. Oke, kalau cowok suka ketemu, pulang itu rasanya pasti beda kan. Maksudnya Iya. feel-nya tuh kayak Happy. kayak Pulang gitu. nganterin Ria atau misah? Nggak misah karena dia ada makan-makan sama coachnya gitu lah. Oke. Jadi pisah. Sama biasanya yang menentukan itu respon chat setelah itu. Iya. Nah, gimana respon chatnya? Tadi yang manggung belum dijawab loh. Jadi berapa lagu gitu? Dua-dua lucu juga ini. Habis itu apa ya? Habis itu Iya, ketika pulang misah terus pulang happy di dalam perjalanan pulang. Di dalam hati happy. happy banget tapi kayaknya nggak chatan lagi sih emang sampai minggu depannya kali ya. Lah kok nggak bilang? Hilang. Kok nggak bilang? Aku udah nyampe rumah nih. Gitu enggak? Enggak Kok karena juga nggak nanya Ria? Kok juga nggak nanya Ria udah di mana? Udah di mana Udah di gitu. rumah belum? kayaknya enggak deh. Gila kau ya memang ya. Iya sih. Kan idola, masih ke idola kok gila sih. Enggak, ini kesel lah saya. Aset negara loh, nggak ditanya. Paling nggak tanya, kamu udah di mana? Aku udah sampai rumah ya. Paling kan nggak ngabarin gitu. Karena kamu jaga kesehatan ya, negara butuh kamu gitu. Apa yang membuat Mika itu apa yang membuat Mika merasa ya nggak usah di chat juga fine-fine aja gitu. Karena emang dulu aku anggap gitu normal aja sih kayak ya udah
Wajah nggak pernah pacaran. Iya, lo pernah. Iya, Nah, itu wajah. pun juga aku baru belajar dari Ria juga setelah udah pacaran berapa tahun. Nah, dia juga bilang kayak, dulu kamu gak jelas banget sih gitu. Dia bilang kayak, oh gak ngerti nih orang ngejar apa enggak. Itu dia bilang kayak, oh iya Deng ternyata harus lebih kelihatan ya sebetulnya. Berapa lama Mika akhirnya kalian pacaran? Kalau nggak salah Asian Games tuh Agustus. Gitu pacaran tuh Oktober udah Pak. Oh, dua bulan 3 kemudian. 2 bulan kemudian. Yang kalau dipikir-pikir cepet banget juga. Cuma buat aku dulu, ya kayak ketemuan sama orang sebatas itu dan small talknya masih kayak gitu. Buat aku juga udah kayak, deket banget ya aku sama dia orang gitu. Yang menembak siapa? Aku sih. Ini sebelum Iya. maksudnya Kenapa? karena gelagat si Ria juga ia tahu akan mau sama kau gitu. Iya, karena ya tadi itu seminggu setelahnya kita ketemu lagi tanpa terlalu direncanain dan apa. Oh, Cuma, berarti nggak chat tapi Nggak chat baru chat. langsung ketemu gitu. karena kayaknya kalau nggak salah Ria tuh upload story lagi atau apa kayak setelah dari gereja dan apa. Terus aku baru ajak kan kayak, oh gereja di mana? Ternyata gerejanya cuma seberangan sama gerejanya aku. Jadi kayak ketemuan aja lah, mau nonton film nggak atau apa baru. Lebih. Waktu mau masuk gereja nyetel lagu Overtune juga. Ria. Ini Postingan gereja. Ini pertanyaanku. Kodenya banyak banget. Di pertemuan keberapa kau baru ngabarin kau udah di rumah? Iya. Oh menarik. Oh, maksudnya setelah Iya. bertemu. Setelah bertemu. bertemu. Yang sampai rumah tuh, aku udah di rumah ya. Kamu udah nyampe belum? Aku kayaknya inget ketemu 5 pertemuan pertama deh, apa aja yang terjadi gitu. Kayaknya pertama tuh Istora bener. Iya, Kedua gereja. gereja. Ketiga itu sempet belanja, kayak belanja bareng karena Rianya mau berangkat ke Denmark atau apa gitulah. Keempat, mobilku mogok di asramanya Ria. Itu pertama kali jadi deket dan kayaknya pertama kali kabarin udah nyampe tuh karena ada Mobil mogok. Mobil mogok yang benerin Ria. Kenapa bisa mogok di depan asramanya? karena Kau sengaja kan? Kau atur kan biar mogoknya di titik itu. Udah mau habis bensin. Oh bukan mogok kali, nggak bisa nyala. Iya, akinya habis pokoknya pas Iya, itu. gitu. Nah, diaturnya nih akhirnya kapan habis ini? Dinyalain terus aja pokoknya. Cuma pas itu kayaknya gara-gara pertama kali cukup deket untuk bisa deep talk kayak tentang keluarga, tentang apa gitulah. kerjaan gitu. Akhirnya ngobrolnya dari ya lama lah sampai malam gitu. Terus begitu mau pulang, tahu-tahu emang nggak bisa nyala nih mobil. Akhirnya ya udah sampai jam 1 pagi kali di asramanya di depan cuma buat manggil orang buat benerin. Oh, Sambil nunggu montir itulah ngobrol Itulah deep deep talk kayak ini mobil tahun berapa ya? Kilometer berapa? Itu sepi ya. Sorry. Yang menginisiasi awal siapa? Apakah Ria yang kalau udah sampai rumah kabarin ya? Atau kamu nggak disuruh tapi ngabarin aku udah sampai rumah ya? Nggak disuruh, cuma kayaknya di kejadian malam itu sama-sama udah tahu aja kalau Ih, gemesnya aku, gemesnya. Gemesnya aku. Malam itulah awal mula semuanya jadi deket Iya, ya. Nice. Tapi kan logikanya kan nggak pernah pacaran. Cuman kan kalaupun berpacaran sama Ria, kau Iya. pasti akan ditinggal. Dia akan ke Iya, Prancis Open, benar. Close Open. Open close. Kayak jarang denger Perancis Open. Main deep Ada lah open. Prancis Open. Jarang denger badminton Perancis Open Denmark jarang. Open, Cina Open, gitu-gitu lah. Iya. Kan Ria juga jarang di Indonesia pasti kan. Banyuwangi benar. Open. Banyuwangi nggak pakai Open mas. Sirnas. Sirnas banyak. Ya gitu-gitu kan, kok ada kepikiran nggak? Duh nanti dia LDR dong aku. Sering sih LDR hitungannya artinya ya. Kayak setiap 2 minggu, kayaknya paling lama di Jakarta tuh paling sebulan sebelum berangkat lagi. Sedangkan setiap berangkat tuh minimal 2 minggu lah gitu kan. Tapi terbiasa sih, karena mungkin aku juga nggak terbiasa pacaran. Jadi malah lebih nyaman untuk ada waktunya masing-masing. Iya. Kayak pacaran sama pelaut ya. Tinggal pergi lagi. Oke, kalau misalnya dia pergi sebulan, pas Iya. balik, Ya. Langsung ketemu. Apakah kalian udah maksudnya yang udah terbiasa masih tetap dingin gitu? Wartawan. Cuman kayak Pengen tahu detail. sebulan nggak ketemu pas ketemu. Iya gitu. gimana kabarnya? Gimana di sana? Cuma salaman. Nih. Siapa duluan manggil sayang? Apa panggilannya? Panggilannya apa? Umi Abi? Oh iya, sorry. Ini terlalu dipaksakan dari Sorry. Bubub. Ah. Dulu Siapa duluan manggil sayang siapa ya? Mungkin Ria ya. Aku inget
Dulu sayang tuh buat aku. Memang ini udah harus ada klarifikasi nanti ya. Pasukan nanti kita tunggu Gregory kapan waktu senggangnya ya. Maklum pelaut ya kan lagi mau udah lagi ada mau kontrak. Atau aku agak lupa sih. Cuman dulu aku inget banget lagi jalan-jalan di mall. Karena dulu panggilan sayang tuh buat aku agak canggung lagi. Karena keluarga juga nggak ada yang manggil sayang, nggak ada yang apa gitu. Jadi jarang terucap lah. iya nggak pernah lah. Akhirnya ngobrol. Maksudnya kayak jadinya manggilnya dulu love. Kayak kemana-mana jadi manggilnya love karena enak kayak Beda lebih nyaman gitu ya. diomonginnya. Iya. Gitu sih. Itu kayak dulu aku inget. Ria duluan. Aku yang mulai. Oh, kamu duluan. Asik. Wih, langsung dikoreksi. So- Tadinya Ria duluan. Soalnya ada Tapi ekor matanya ke sana dia dah. ada reaksi tadi. Iya. Kita mau makan di mana lah? Asik deh. Diikutin. Sorry, kalau kan ya maksudnya lumayan tertutup ya. Maksudnya kita tahu kemarin kayak ya Gregory sama Mika gitu-gitu. Ya. Ria pernah ikut ke manggung? Pernah. Berapa kali? Pernah sih. Waktu sebelum menikah ya? Sering, ada dulu zamannya hampir selalu ikut sih. Karena kan weekend ya, jadi kayaknya pas iya. lagi pas nggak break latihan, latihan ya, bisa ikut. bener-bener. gitu. Iya. Terus yang lucu tuh dulu karena dunia badminton dan Musik jauh banget ya. jauh banget sebenarnya kan. Jadi Tidak mungkin ada irisannya gitu. iya, paling irisannya menurut aku dulu yang bikin jadi gampang dekat adalah lumayan menghadap publik. Maksudnya kayak public figure lah dua-duanya kayak atlet dan musik. Jadi itu kayak lumayan ada yang relate. Cuma selain itu sih dunianya beda banget. Yang satu sangat kompetitif dan ini Ria tuh ikut manggung-manggung keluar kota juga? Pernah? enggak sih kalau keluar kota. Keluar kota nggak? Di Jakarta aja? Karena kalau keluar kota, riders nambah tiket satu lagi. Iya benar. Iya. Satu tiket sama siapin di badminton di backseat. Untuk Ria pemanasan. Daripada bosan, daripada bosan. Tapi maksudnya ngapain di belakang panggung nampil? Sama Ada lapangan badminton. Itu yang patut dipertanyakan adalah konsep ketika kalian prewed. Satu musisi, satu Iya, atlet. benar. Kalian nemu jalan tengahnya apa? Untuk konsep sama-sama nunjuk bintang. Siapa tahu sama-sama, ya udahlah kita sepakat nunjuk bintang aja deh gitu biar adil. Nanam padi ya, katanya nanam padi ya. Shaolin badminton. Priwet akhirnya jadinya ada konsep, ada instrumen-instrumen, terus ada shuttlecock gitu juga. Iya, seru. Emang agak bingung sih pas konsepin kayak gak asik banget kayak dulu kayak ada yang konsep Ria main gitar tapi pakai raket kan kayak Akhirnya ini kan nyari lawan dari Cina kan konsep fotografernya. Kok nyari lawan? Ria harus ada lawannya, Mika harus manggung itu konsepnya. Tapi agak ini juga, ini kan pendiam ya, tapi bisa kenalan sama istrinya itu dari sosial media gitu. Iya. Jadi dia ekstrovertnya kayaknya di sosmed nih gitu, ekstrovertnya. Enggak juga ya. Enggak juga. Dia komen hanya untuk Ria. iya sih. Dan Bahkan untuk Liliana Natsir juga enggak ya. Ngapain ke kalian? Tanto Yamas juga enggak ya, kan ngasih api. tapi aku kayak jadi belajar bergaul dan segala hal belajarnya dari Ria justru. Oh, Kayak dulu untuk ngobrol gini pun aku jauh lebih canggung sih lebih sebenarnya sosialis dari- dia daripada. Iya, jago menurut aku skill sosialnya tuh sangat. Ya, Ya aku suka banget lah kayak cara dia iniin. sorry. Pacaran dan menikah tuh hal yang beda lagi tuh, Mik. Maksudnya Iya, kalau benar. menikah tuh kan udah jadi kepala rumah tangga Iya. gitu, ada tanggung jawab dan lain-lain gitu. Diem-dieman juga maksudnya kayak Oh enggak sih, sekarang mas sudah lebih cair lah Cair- ya. cair Maksudnya banget sudah sih, bisa kan. menjadi kepala rumah tangga lah ya. Ah, ini dari kau nih, iya. Dari Ria kita belum dengar sih. tapi cair sih, maksudnya aku sejak kenal Ria juga jadi otomatis kan paling deket juga sama Ria, bahkan dibanding kakak-kakak pun ya pasti lebih dekat dengan Iya. istri gitu kan. Jadi ya sekarang sih cair banget itu kan ya. Iya. Tapi kan nggak tahu di matanya Ria nih kok Ini orang udah nggak bisa jelas jadi suami idaman belum? Bener juga sih. Nah itu yang nanti perlu kita ditanya. tanya ke Ria aja. Iya. Betul. Tapi sorry Mika, kakak-kakak udah menikah juga? Belum, baru aku doang jadi di keluarga. Kan lagi DM juga sekarang. Tapi Sedang tenis ya, men-DM. tapi tenis. Lagi cari atlet-atlet lain. Mengikuti Ade ya. Jadi musisi dengan olahraga itu sebenarnya match gitu ya. Melihat adiknya kayak begini kayaknya menarik nih atlet basket. Cari atlet basket. Cari atlet apa? Atlet. Tapi di Overtune masih jalan sampai sekarang, Mika. Masih, kita justru baru comeback banget tahun ini. Comeback banget gimana? Setelah Hiatus. 2 tahun kemarin. 2 tahun ya. Karena Hiatus selain manggung ya, manggung masih tapi
Selain itu enggak sih. Tidak Kayak produktif berlatih, gitu. nggak bikin, nggak. Tidak memproduksi apapun. Nah, ini baru comeback lagi. Iya. Dan katanya sudah mengeluarkan single terbaru. Sampai kapan? Iya, benar. Itu bulan lalu kita rilis. Ada berapa? Baru single ya? Serius. Baru single tapi emang sedang bikin album. Oke. Yang mau dirilis tuh September. Bukan lagu itu, bukan sampai kapan itu. Sampai kapan? Nanti kita dengar. Berarti kalau misalnya kalian bikin lagu gitu, gimana tuh pembagiannya? Atau harus ketemu atau gimana? Siapa yang bikin musiknya, siapa yang bikin liriknya? Sebelumnya rada bebas. Jadi kayak misalnya aku datang ke studio udah bawa lagu atau udah bikin setengah, mereka tinggal lanjutin, itu juga pernah. Tapi untuk album 3 karena sebenarnya hiatusnya karena bosen kali ya, kayak mulai terlalu cepet kayak dulu umur 16 dan apa, jadi kita burnout-nya juga cepet. Habis itu jadi balik kita pinginnya yaudah album ini mau naik atau enggak secara numbers dan apa, yang penting kita bertiga seneng banget, jadi dari awal kerja ini harus barengan gitu. Yang mana tuh? Yang baru ini. Yang album ini jadi semuanya sepanjang proses produksi kita nulisnya ramean gitu. Oh, ini album. Ini single pertama dari Single album. pertama dari album. Berarti Sekarang kan udah serem sekarang. Kalau Sekali ngeluarin- rilis album iya. enggak, ya single aja dulu. Tapi Mika kan posisi kan sebagai anak bungsu, paling kecil lah. Iya, benar. Di band siapa nih El Capitano-nya? Ada divisinya kayaknya. dia. Kayaknya kalau divisi musik, karena aku juga yang passionnya produksi dan apa, jadi lumayan aku yang Ngelit. menggerakkan. Iya, tapi kalau yang lain kayak si Ruben tuh lebih suka bisnis dan ya segala hal yang lebih berkoneksi dengan orang tuh dia lebih jago. Kalau yang paling tua siapa namanya? Yang paling tua Mada namanya. Oh iya, Mada Mada futsal tuh- ya katanya. Mada Terlalu iya, beda, Mas. divisi Mada tuh lebih Divisi olahraga Mada. Itu yang lain. dia lebih ada mentalitas menurut aku frontman. Jadi dia tuh merhatiin banget visual kita lah kalau di panggung dan apa kelihatannya gitu. gimana. Borisnya mereka. Yes. Oh kayak gitu ya tuh. Yang tampil. Ini ketua kita nih guys. Enggak maksudnya Mada tuh memperhatikan kita overtune nanti stylenya begini ya, Iya. wardrobe-nya gitu loh. Ya kan kau gitu. Oh, jadi sudah bisa Sampai didengar kapan ya? ini apa? Cerita apa, Mik? Sampai kapan tuh lagunya sebenarnya isinya kayak lumayan marah-marah dan frustrasi. Kayaknya kita merasa selama 2 tahun kemarin terlalu banyak diemnya, kayak berharap situasinya tuh tahu-tahu berubah jadi baik buat kita masing-masing, baru akhirnya kita mau berkarya lagi. Padahal kayaknya emang harus mulai dulu, baru nanti situasinya membaik gitu. Jadi kita rasa pas kita setuju untuk comeback lagi menulis album, yaudah lagu pertama bener-bener ditujukan buat kita sendirilah, kayak mau sampai kapan nunggu-nunggu terus gitu. Kalau sebagai band yang kakak beradik, ada berantem ya nggak, Mik? Maksudnya kayak ya beda pendapat, tapi sampai gontok-gontokan gitu, sampai wah nggak mau ya, gitu. Kamu sih. Banting gitar ada nggak banting gitar? Banting gitar. Banting gitar enggak sih, tapi Mika nyemes. tapi marah-marah iya sih ternyata. Dan itu baru kita sadarin kayaknya berapa tahun kemarin ini, karena kayak mulai capek ya, kayak mulai capek sama ide masing-masing lah, mulai capek sama arah musik gitu. Kadang-kadang ada satu yang jenuh, pingin jadi band rock, pingin jadi apa. Iya, jadi kayaknya terpendam kayak selama bertahun-tahun kan kalau kita kakak beradik gitu kan. Jadi berantem sih. Ada aja ya. Tapi siapa ya, Kak? Tapi karena ini bertiga, biasanya siapa yang jadi middleman-nya? Apa tergantung nih? Tergantung siapa yang berantem, terus yang satu orang sisa nggak berantem, dia mengambil role menjadi middleman. Kayak gitu sih kurang lebih. Karena iya pasti sih yang berantem, nggak pernah kita bertiga berantem 3 opini beda. Pasti ada dua dalam satu tim gitu. Oh, satu Kalau Semua udah pernah merasakan, semua udah pernah merasakan jadi middleman. Pernah. Semua udah pernah. Iya kayaknya pernah. Ada yang pernah gini nggak? Ada yang pernah ngancem ini nggak? Ambil kartu keluarga, kubakar nih ya, kubakar gitu. Itu yang marah bapak mamanya. Nah itu baru mau tanya peran bapak dan mama gimana? Apakah nanya gimana kalian? Apa? Iya, kadang Baikkanlah, gitu. Sampai dibawa ke rumah ya, pasti lah ya. Iya sih, karena curhat paling enak kan lagi-lagi pasti kayaknya ke orang tua ya. Apalagi masalah dengan kakak beradik, ya otomatis kayaknya yang pingin kita ceritain pertama tuh kayaknya mama papa gitu. Ya kira-kira kadang-kadang aku tahu kondisi kesel-keselnya Mada atau Ruben tuh dari mama gitu kan. Itu kemarin kamu ini gitu. Tapi ya canggung sih kadang-kadang gitu. Itu yang merasa kayak bedanya band keluarga dan enggak gitu ya. Kok jadi mama papa ikut ya gitu meeting-meeting gini. Meeting band kok ada mama papa ya gitu. Ya kalian anakku gimana? Menarik, seru juga ya. Berarti udah berapa tahun ya sama Ria? Sama Ria Ada lagu buat Ria nggak? ada Sebelum nikah? sebelum nikah pas tunangan ya itu. Enggak ada yang sebelum tunangan bahkan. Sebelum tunangan? Ada satu Bikin lagu untuk Ria? khusus. Udah ya. rilis.
Udah. Judulnya Tapi itu dulu bukan Overtunes, jadi itu pas aku solo project. Oh iya, kau sempat solo juga ya. Ngomong dong sama Ria. Ya nih dengerinnya sebelum Ini main. lagu buat kamu gitu. Terus Ria juga bilangin nanti nonton aku ya, aku ada pukulan Mika nih. Khusus. Aku ada smash untuk Mika. Ada pukulan Jadi Mika. lagu itu bukan Heya enggak. Mika. 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 Ada pukulan Mika. Jadi ada lagu gitu, Ria. Kata Mika yang mana pukulannya ya? Keren banget sih kalau ada kayak gitu. Dia juga ini energi booster ini banget ya gini. Mika. Mika. Lawannya juga aneh. Apa? Kenapa Mika? Gitu. Apa artinya? Lawannya tahu dinyanyikan lagu. Biar kena juga. Karena memang kita harus akuin musikalitas Mika memang harus kita. Original soundtrack untuk lagu aja berapa coba? Untuk film berapa coba Mika? Terakhir apa? Paling baru deh. Ada gak? Paling baru kayaknya Cek Toko Sebelah 2 ya. Setelah Itu kayaknya lagi enggak ya. ada deh. Lagi itu tuh nggak ada ngambil. Dan langganan sama Ko Ernest. Oh ya kenal Iya, sama Ernest gimana? Agak lain aja dia nggak mau bikinkan lagu. Kenapa ya? Kenapa ya? Dia mau sih. Kenapa makanya kayaknya dulu Ko Ernest tuh sempat kerja di label yang dulu kita ada di dalamnya lah. Iya, benar. Makanya kenal. Jadi kenal kan sama ini di dalamnya, terus dulu pas lagi bikin Ngenes, dia kayaknya minta beberapa roster di dalamnya untuk minta lagu-lagunya, terus dia dengerin. Dulu ada 2 lagu Overtunes, Ku Ingin Kau Tahu sama Mungkin, akhirnya suka. Jadi kayak dimasukin di situ. Tapi setelah itu baru yang Cek Toko Sebelah yang benar-benar meeting bikin untuk film itu. Berapa lagu waktu itu cek dulu sebelumnya? Cek Toko Sebelah tuh jadinya yang aku bikin 3 dengan yang Cek CTS 2 ya. Itu I Still Love You sama Berlari Tanpa Kaki. Itu udah pas di situ kan borong piala lagi di situ kan. Iya. Itu udah lumayan start melayang dalam industri, maksudnya dia langsung ininya lagi acara penghargaan awarding. Iya sih. Mika. Filmnya bagus. Teman Batak pertama Mika Angelo. Tiba-tiba. Sorry, Mika orang apa? Aku Jawa Manado. Jawa Manado. Zaman. Jawa Manado. Jado. Jawa Manado. Temen Batak. Waduh. Jawa Manado. Jawa Manado. Kalau Gregoria? Jawa. Jawa abis. Jawa. Pure. Jemen. Jawa mentok. Cemen. Jetok. Temen Batak. Sebenarnya tuh aku keluargaku dua keluarga sepupu paling dekat tuh semuanya Batak. Jadi dari kecil lumayan. Oh, berarti apa bilang ommu Dekat lah. nikah sama Batak gitu? Iya. Ada 2 tante yang nikah dengan Batak dua-duanya. Oh, jadinya marga Dapat itu marga lah kan. Iya, turun. Iya kan? Anak semua. sepupunya punya marga. Kalau perempuan Bener. dikasih marga juga kan? Bisa jadi, Bisa tergantung jadi. Oh iya, mereka. tergantung pestanya ya. Iya. Bener. Menarik, Itu sih dari kecil. Oke. Sepupu berarti. Sepupu. Seumuran? Yang pertama. Sepupu. Seumuran. Iya. Deket. Sepupu nasi banget sampai goreng. sekarang. Sepupu nasi goreng. Itu yang tadi member pertama Overtunes. Oh iya. Dia Overtunes harusnya ada 1 Batak di dalamnya. Iya. Nggak nyaman dia sama kalian yang pendiam. Tapi dulu dia emang frontman-nya. Terlalu Batak diam. kuat kan suaranya Iya. kan. Ini Manado. Terlalu kuat suaranya. Oke. Mik, Begitu. setiap orang tuh punya journey-nya masing-masing. Wih. Kenapa nih tiba-tiba udaranya Ini aku ngerasa bahwa udah beda nih. apa? Kenapa tiba-tiba udah Tidak. Aku ngerasa bahwa karirnya Mika Angelo ini lumayan unik ya. Maksudnya ini yang kita belajar dari Mika nih. Sesuatu yang nothing tulus bisa membawa kita ke banyak hal. Contohnya bisa overtune-nya naik, bisa bikin soundtrack untuk film, bisa mendekati atlet badminton Indonesia. Semuanya nothing tulus. Bocor emang. Nggak ada niatnya. Oh, Udah bocor. aman, lanjut aja. Nggak ada niat dia untuk bersiasat gitu dalam hidup. Bersiasat. Semuanya dilakukan sepenuh hati sampai akhirnya dia ada di sini. Tuh. Wow. Yang mau kutanya, raket ada berapa di rumah? Itu nanyanya ke Ria. Raket lagi nanya bukan raket. Raket terlalu Medan raket. Bukan ke Mika. Apa prinsip seorang Mika Angelo yang Mika pegang? Kan kayaknya kok dari tadi kayak nggak ada disuruh SMP langsung kuliah ya ikut aja gitu. Semuanya santai gitu. Apa prinsip seorang Mika deh? Aku tuh kayak ada dulu yang aku pegang terus.
Ada 2 tapi sekarang kayaknya. Dulu Everything Will Be Alright. Itu kayak zaman SMP sering kutulis di mana-mana. Kayak cuma yang kedua sekarang Orang Baik Gak Perlu Takut. Kayak itu. Baik, nggak perlu takut. Itu lagi lumayan ku sering pikirin. Everything's gonna be alright. Orang baik nggak perlu takut. People is not Scared. Afraid. To be afraid. Piala Dunia dukung siapa? Argentina, tapi yang ku dukung dan prediksi beda. Prediksi? Spanyol. Spanyol yang juara. Nanti malam kalau di Nanti tengah malam kan syuting, malam ini Spanyol bakal main lawan Cape Verde. Tanjung Perde. Jadi Perde. Tanjung Perde itu Tunjung. bukan. Tanjung Perde itu semua orang namanya Perde. Ada percaya. Rika, terima kasih banyak ya. Sudah main-main set terus ya. Sama-sama. Salam untuk dia dan lain-lain. Thank you ya. Sekiranya nanti Gregory ada waktu lowong terus kita undang, boleh nggak? Boleh banget, aku malah menganjurkan banget. Aku pengen banget nonton dari sini. Oke, Seru banget. Oke, nanti kita coba ya kita Iya, cari. kita kemarin tuh udah coba hubungin dia, tapi bang aku lagi di Perancis. Bang, bentar bang, ini lagi set kedua gitu-gitu. Masa mantor lagi dulu. Lagi 21-4 ini, Iya Bang. bang, bener ya bang gitu katanya. Rika, thank you. Terima kasih Thank you, Rika. Udah aku sudah datang ke sini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ade abang. Abang awak. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini?